Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Anjar Puspitasari, SPDI, sebagai guru PAI. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, selamat menyimak materinya dengan baik ya. Pengertian sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Pahala sholat berjamaah. Keistimewaan sholat berjamaah terlihat dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis pertama, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadli bisab'in wa 'ishrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raq'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam. Kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat menjadi imam. Pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Keempat, berakal sehat. Kelima, balik. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan syarat selanjutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum. Pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisinya di belakang imam. Kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam, misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi penghalang sholat berjamaah adalah pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan atau karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol.
Tata cara sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Kedua, barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah seperti contohnya bacaan takbiratul ihram, takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir ketika berpindah gerakan sholat dari berdiri ke ruku, bangkit dari ruku, hendak sujud, bangkit dari sujud, dan seterusnya. Atau tasmi, bacaan sami Allahu liman hamidah yang dibaca ketika bangkit dari ruku. Dan juga ada salam. B. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat id, sholat tarawih, dan sholat witir. C. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Tidak boleh mendahului gerakan imam, diingat ya. Kemudian yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Posisi shaf sholat berjamaah. Ada beberapa contoh. Yang pertama, 2 orang laki-laki. Maka imam dan makmum berada pada shaf yang sama. Kedua, 3 orang laki-laki atau lebih. Maka imam di shaf pertama dan di belakangnya makmum 3 orang laki-laki. Contoh ketiga, 1 laki-laki dan 1 wanita. Maka imam laki-laki berada di depan dan diikuti di belakangnya makmum wanita. Contoh keempat, 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Maka di shaf pertama adalah imam laki-laki dan makmum laki-laki. Kemudian di shaf kedua adalah makmum perempuan atau wanita. Contoh kelima adalah 2 orang wanita. Maka imam dan makmum wanita berada di shaf yang sama. Contoh keenam, 3 orang wanita atau lebih. Maka bentuk shafnya adalah sejajar dalam satu shaf. Contoh ketujuh adalah jika ada beberapa laki-laki dan wanita, maka imam laki-laki berada di shaf terdepan, kemudian diikuti dengan makmum laki-laki dan diikuti di belakangnya oleh makmum wanita. Contoh ke-8 adalah bila ada anak-anak dalam shaf, yaitu imam laki-laki berada di paling depan. Kemudian shaf kedua adalah makmum laki-laki dewasa. Kemudian shaf selanjutnya adalah makmum anak-anak lelaki. Kemudian dilanjutkan dengan makmum anak-anak perempuan. Dan terakhir di shaf paling belakang adalah makmum wanita dewasa. Keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki keutamaan yaitu pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Pembiasaan sholat berjamaah. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Misalnya, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Keempat,
suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pekan depan kita masih akan membahas tema sholat berjamaah, namun secara lebih mendalam. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat beribadah. Jangan lupa sholat berjamaahnya. Insya Allah pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.